Pemirsa Info Kursus, jumpa lagi bersama tayangan kesayangan Anda, Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat keterampilan musik yang akan membahas tentang penerapan akor pada gitar. Seperti apa penerapan akor pada gitar? Sudah ada seorang narasumber kita lengkap bersama murid beliau, yaitu Kak Aing Tahrir ya, dan juga dengan Wendri di sini. Yuk kita langsung ajak ngobrol mereka. Nah, kalau penerapan akor pada gitar, sebenarnya akor pada gitar sendiri itu apa sih? Yang mana sih akor pada gitar itu? Oke, chord pada gitar. Oke. Chord itu secara harfiah adalah kumpulan dari berbagai nada, di mana kumpulan dari berbagai nada yang membentuk harmoni. Dan kita bisa nerapin chord itu sesuai daripada melodinya itu sendiri. Menerapkan chord sesuai dengan melodinya? Ya, jadi kebutuhan dari melodinya itu sendiri yang mesti kita perhatiin. Oh, bukan melodi yang menyesuaikan chordnya, tapi akord yang menyesuaikan melodi? Bisa terjadi seperti itu, bisa juga chord yang menyesuaikan melodi, tergantung apa yang diciptakan terlebih dahulu gitu, chordnya dulu atau melodinya dulu. Seperti tadi yang terjadi di sini adalah yang memainkan chord dan melodi yang mainkan tadi ya? Ya, jadi aku bisa saling bertukar-tukeran gitu, dimana ketika melodi aku menggunakan bentuk-bentuk lain, chordnya juga bisa menyesuaikan. Jadi saling mengisi begitu ya. Nah, untuk penerapan akor pada gitar ini yang terlebih dahulu harus dikuasai itu apa dulu, Kak? Pastinya tangga nada. Tangga nada. Tangga nada, kita mesti menguasai tangga nada karena tangga nada atau scale itu adalah bahan untuk pembentukan chord dan melodi. Gitu. Bahan untuk pembentukan chord dan melodi. Itu dulu ya? Itu dulu. Setelah itu baru kita ke arah selanjutnya, misalnya kayak interval. Karena chord dasar itu terdiri dari 3 nada. 3 nada. Itu yang disebut dengan triad. Triad. Sementara triad itu terdiri dari 2 buah third interval. Gitu. Jadi ada interval 3 yang digabung dengan interval 3 sehingga menjadi sebuah triad. Seperti apa tuh, Kak? Boleh dicontohin di gitarnya? Kalau kita lihat misalnya ada third interval, major third, itu seperti ini. Mayor ya? Mayor third. Setelah itu digabung dengan minor third. Sehingga menjadi bentuk triad yang isinya 1, 3, 5. Mirip-mirip seperti di piano ya? Sama. Sama? Intinya semua chord pada instrumen gitar, piano, apapun gitu, misalnya mungkin alat tradisional seperti kolintang, yang harmoni gitu ya? Harmoni itu pasti sama. Pasti sama semua. Oke, setelah menguasai chordnya, kemudian tadi trinada tadi, apalagi yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengulas tentang penerapan akor pada gitar tadi? Ya, kita mesti tahu betul bahwa dalam sebuah tangga nada ada family chord. Gitu. Family chord. Jadi setiap komponen daripada scale tangga nada itu akan membentuk chord-chord. Di antara lain misalnya kalau boleh saya contohin, kalau kita punya tangga nada major scale dari on C misalnya. Setiap dari not C itu ketika kita gabungkan akan membentuk arpeggio misalnya, dan akan bentuk chord. Oh, gitu. Seperti itu.
Oke, setelah gabungan-gabungan tanda nadi membentuk chord, nanti kita akan bahas apa nih untuk penerapan akord pada gitar nih, tahap-tahapannya. Ya, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk chord seperti misalnya dari mulai dasar chord dasar, terus extensionnya kita lebihin menjadi major 7, major 9, terus dan seterusnya. Sehingga baru kita melatih itu ke dalam bentuk progresi. Progresi itu pergerakan chord dari satu chord ke chord yang lain. Oke, tahan dulu Kak Aing karena pemirsa Info Kursus harus kita buat penasaran seperti apa nanti kita akan melakukan proses progresi tadi, kemudian penerapan akor pada gitar. Anda jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih di Info Kursus bersama dengan narasumber kita Kak Aing Tahrir dan kita masih membahas tentang penerapan akor pada gitar. Nah, Kak Aing tadi sempat kita jabarkan bahwa kita akan menjelaskan mulai dari awal sampai nanti bagaimana pengembangannya, yaitu dasar-dasar akornya dulu nih. Kemudian nanti ekstensinya dan nanti mungkin explore atau progresinya seperti apa. Oke. Dasar chord pemirsa itu terdiri dari nada ke-1, ke-3 dan nada ke-5. Itu untuk mayor. Dan untuk minor, nada ke-1, nada ke-3-nya itu diturunin setengah, dan nada ke-5. Contohnya misalnya ketika kita memainkan dalam bentuk melodik, nada ke-1, nada ke-3, nada ke-5. Ketika kita memainkan dalam bentuk harmonik, dia membentuk. Oh, kalau melodik itu dipetik, kalau harmonik itu digenjreng ya. Oke. Sementara kalau kita mainin chord minor, nada ke-1, nada ke-3-nya diturunin setengah, dan nada ke-5. Nadanya agak galau kalau minor ini ya. Ya. Sedih ya. Ketika kita mainin secara harmonik, bentuknya jadi seperti itu kurang lebih. Nah, kita mesti menguasai dasar-dasar chord ini. Ketika kita menguasai dasar-dasar chord ini, baru kita bisa tahu bahwa nantinya gimana cara memainkan chord ini ke dalam melodi. Nah, Kak Aing berarti tidak cukup hanya dengan bercengkrama dengan alat, tapi sepertinya butuh buku yang menuliskan bentuk-bentuk kuncinya begitu. Oh tentu, cuman bukan cuma itu, tapi kita juga harus setidaknya belajar kepada institusi atau lembaga pendidikan musik. Mengambil kursus begitu ya? Ya, ngambil kursus, karena di situ kita pasti mendapatkan kiat-kiat gimana cara latihannya, selain bukan cuma teoritis, tapi gimana cara latihan yang paling, karena belajar gitar itu adalah bagian daripada belajar juga keterampilan kan. Kita tahu teori, tapi kita juga mesti latih itu. Kalau kita nggak latih, kita cuma tahu teorinya doang. Penerapan dasarnya lebih lengkap ya? Ya. Untuk sekarang tadi sudah cukup dengan dasar menguasai minor dan mayor tadi ya? Ya, paling basic itu mayor, minor. Sementara nanti kelanjutan ketika extensionnya bertambah, baru di situ ada chord-chord yang lain gitu. Yang boleh kita sedikit sampaikan ke pemirsa Info Kursus bahwa setelah menguasai minor dan mayor tadi, mungkin untuk tangga nada yang lain? Nanti di sana ada tangga nada modes ya, tangga nada modes atau tangga nada yang berada di dalam tangga nada. Tangga nada yang berada di dalam tangga nada? Ya. Kayak gimana tuh?
Misalnya salah satunya aja minor. Minor itu pada dasarnya tangga nada yang berada dalam tangga nada mayor. Contohnya misalnya ketika kita mainin mayor scale, ternyata ketika kita mainin mulai dari nada ke-6 itu membentuk tangga nada minor, yaitu 1, 2. Start dari nada ke-6 kita membentuk nada minor. Gitu kurang lebih. Nah, untuk ekstensinya gimana tuh setelah sudah tadi ada dasarnya? Ya, tadi di awal saya udah bicara bahwa chord dasar itu terdiri dari nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima. Setelah itu ketika kita tambahin lagi dengan interval ketiga, itu menjadi mayor 7 atau extension 7 gitu. Jadi mulai menambah lagi. Kurang lebih kalau kita contohin, kalau tadi kita punya chord dasar 1, nada ke-1, nada ketiga, nada kelima, ketika kita tambahin lagi menjadi di sini bentuk chord mayor 7. Kalau kita mainin secara harmoni bentuknya jadi begini. Dan dia lebih kedengaran, lebih romantis, lebih lebar nuansanya. Oke, kita akan lanjutkan. Sepertinya seru sekali membahas tentang penerapan akor pada gitar ini. Masih luas sekali pembahasan kita, baru hanya sampai kepada ekstensinya. Bagaimana nanti progresinya, atau progres itu perpindahan berarti ya? Perpindahan chord dari satu titik ke titik yang lain. Oke, baiklah. Pemirsa Info Kursus, Anda jangan kemana-mana. Pembahasan bersama narasumber kita Kak Aing Tahrir akan berlanjut setelah yang satu ini. Tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih di Info Kursus bersama narasumber kita Kak Aing Tahrir. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan tentang penerapan akor pada gitar tadi. Tadi ada family chord. Sebenarnya family chord itu apa sih, Kak? Boleh ditunjukkan ke pemirsa? Oke, family chord itu dalam setiap tangga nada mengandung unsur chord. Misalnya ketika kita mainkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu satu keluarga? Ya, ketika kita mainin on C misalnya, do akan membentuk chord C-nya jadi chord C mayor, re, re-nya membentuk re minor, mi-nya membentuk mi minor, fa-nya membentuk mayor, sol-nya membentuk mayor, atau dan A-nya membentuk minor. Setelah itu B-nya membentuk diminis, dan C-nya kembali membentuk mayor. Itu yang bilang family chord. Itu do sama dengan? Do sama dengan C. Oke. Nanti kalau meningkat lagi umpama do sama dengan D atau G, itu akan berubah lagi, lain lagi ya? Sebenarnya sama. Bentuknya akan mayor, mayor, minor, minor, mayor, minor, minor, mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, diminis, mayor. Semua akan begitu? Akan begitu. Berarti itu rumusnya ya? Ya, ketika kita main di do sama dengan apapun. Oke, nah kalau fungsi dari ekstensi chord tadi sendiri itu apa? Oke, extension itu tadi memberikan interval lanjutan, yaitu interval 7, 9, dan
11 atau 13 yang notabene itu kita memberikan interval tambahan, yaitu lompatan ketiga berikutnya gitu. Nah, interval itu memberikan nuansa extension itu memberikan nuansa yang berbeda. Nuansa yang berbeda seperti ketika kita mainkan chord dasar misalnya C mayor, dan ketika kita memberikan extension lebih misalnya dengan mayor 7, atau dengan 9. Oke. Maka berhubungan dengan psikologi, extension yang lebih daripada tria tadi, basic chord tadi, memberikan nuansa yang lebih romantis misalnya, atau ketika kita memberikan chord minor yang notabene sedih, ketika kita extensionnya ditambahin jadi lebih sedih. Lebih sedih gitu ya. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah kalau untuk bentuk-bentuk progresinya itu tadi bagaimana tuh? Oke, progresi adalah pergerakan chord, di mana ada dasar-dasar progres, dasar-dasar pergerakan chord, yang kalau kita mainin di dalam bentuk family, misalnya biasanya dalam bentuk progresi 2, 5, 1, 2-nya itu adalah atau 2, 5, 1. 2-nya itu adalah re-nya, 5-nya itu adalah sol-nya, dan 1-nya itu adalah do-nya. 2-nya itu re-nya mewakili chord minor yang tadi saya bilang dalam bentuk family chord. Setelah itu sol-nya mewakili chord dominan atau chord dominan. Setelah itu C-nya bentuk chord mayor, mewakili chord mayor. Nah, progresi ini fungsinya untuk apa nih? Progresi itu fungsinya pergerakan chord, jadi dia untuk mengiringi melodi, gitu, mengiringi sebuah lagu misalnya. Dan biasanya terjadi seperti itu. Misalnya kalau kita mainin dan di musik kontemporer, progresi 251 ini banyak digunain. Banyak digunain. Itu baru dasarnya ya? Dasar. Nah, setelah 251 ada yang lebih setingkat di atasnya untuk progresi atau bentuk pergerakan yang lain? Bukan setingkat sebenarnya, cuma pengembangan daripada progresi 251 tadi. Misalnya kita bisa untuk dari sebelum ke 251 tadi, kita bisa ke 1, ke ketiganya, yaitu E minornya, terus keduanya, baru kelima. Jadi bisa juga kita kembangin misalnya dari 1, 3, 6, 2, 5, 1. Itu intervalnya berapa nada tuh? Dari 2 ke 5 ke 1 itu apa ada aturan? Itu nggak dihitung secara interval, tapi dalam bentuk progres itu dihitung pergerakan chord. Seperti itu. Nah, kita mungkin nanti akan berikan sedikit contoh tentang progresi atau bentuk pergerakan yang lain. Plus nanti juga Kak Ing harus memberikan tips-tips kepada pemirsa Info Kursus. Oh iya, pasti. Nanti tapi. Oke, pemirsa Info Kursus jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus.
betah sekali di episode kali ini karena bersama Kak Aing Tahrir yang memainkan suara gitar dengan begitu indahnya. Kita masih membahas penerapan akor pada gitar. Nah, Kak Aing, tadi kita sudah bahas tentang ekstensinya, terus progresinya. Boleh nggak kita review sekali lagi ke pemirsa info khusus yang sedang menyaksikan bahwa untuk penerapan pada gitar, akor pada gitar ini sepertinya bagaimana sih? Oke, yang paling penting kita mesti melatih atau tahu rumusan dasar untuk memainkan chord gitu, dimana ada mayor, minor, dominan, ada chord diminis, half diminis dan segala macamnya. Yang paling penting itu. Yang paling penting itu. Kita mesti tahu formula atau rumusan daripada sebuah chord. Terus setelah itu, kalau di gitar sebenarnya lebih mudah karena kita main ini cuma menggeser ya. Beda sama di piano yang dia ketika kita beda key, kuncinya apa yang kita pegang juga akan berbeda. At least di gitar masih bisa ngeles. Oh, di gitar kita masih bisa ngeles kalau cuma bisa ngegeser-geser. Tapi yang paling penting di situ ketika kita melatih tentunya tone, terus tone yang berhubungan dengan sound itu sendiri gitu. Ini yang sedang kita gunakan kan gitar elektrik ya? Apakah ada perbedaan dengan umpama gitar akustik? Sebenarnya perbedaannya ketika kita cara memainkannya gitu. Kayak gitar elektrik ketika kita main dalam sebuah band, tentunya di situ udah ada pemain piano, di mana kita menggunakan chord karena berhubungan dengan chord tadi, juga tidak perlu harus berlebihan. Berlebihan dalam artian kita mesti lihat harmoni si pemain piano, sehingga gitar kita nggak bertubrukan dengan. Berarti kalau dalam band kita perlu nggak sih mainin chord itu secara penuh dalam band ya? Nggak perlu berarti? Sebenarnya kadang-kadang ada perlunya juga ada enggaknya, karena kita lihat kondisi di mana ada instrumen lain yang juga memegang harmoni. Di situ, seperti chord dan seperti keyboard itu tadi. Keyboard atau piano ya. Nah, kalau sekali lagi tadi saya masih penasaran dengan gitar gitar akustik ya, gitar biasa yang orang sering sebut gitar kopong. Untuk cara bermainnya atau penerapan akornya berarti sama saja ya? Sama aja, cuman gini, gitar akustik dan gitar elektrik itu sangat berhubungan dengan style atau musik yang dimainkan gitu. Ketika kita memainkan musik, misalnya jenis musik lain dengan menggunakan gitar akustik dan gitar elektrik, itu pasti beda cara menggunakan gitar itu. Tapi sendiri. sekali lagi secara chord itu chord basicnya sama saja. Nah, sekarang kita berikan tips-tipsnya kepada pemirsa info kursus bagaimana penerapan akor pada gitar tadi. Oke. Yang paling penting kita tahu rumusan dasar dari sebuah chord. Hafal ya? Hafal. Di mana ada chord mayor, minor, dominan, diminis dan segala macamnya. Setelah itu kita mencoba latih itu ke dalam finger, karena main gitar bukan cuma kita tahu teori, tapi juga kita mesti melatih itu untuk keterampilan dan kebiasaan. Saya punya sedikit belajar gitar itu, artinya tips lah, jangan cuma sekedar bisa tapi biasa, karena segala sesuatu yang kita latih dengan sampai biasa itu menimbulkan refleks. Gitu. Kurang lebih itu yang mesti kita perhatiin dalam belajar gitar. Untuk belajar gitar ya? Pada chord pada gitar. Pada chord. Nah, mungkin kalau pemirsa info kursus yang awam yang mungkin baru saja mencoba, bisa jadi kan tangan itu sakit ya. Punya tips nggak sih biar, saya pernah mencoba dan itu langsung kapalan perih. Gimana caranya biar masalah itu nggak muncul? Sebenarnya semakin kita sering melatih itu, mau awal-awal semua sakit, tapi semakin kita sering melatih, lama-lama dia akan nggak ngerasa sakit. Tapi yang paling penting kita melatih itu tidak dalam bentuk yang cepat-cepat. Gitu. Jadi kita mesti pelan, cuma bertahap dan
Harus sabar juga ya. Sabar dan continue terus. Oke, no pain no gain berarti. Oke, Kak Aing terima kasih banyak, Wendri juga terima Sama-sama. kasih banyak sudah memberikan ilmu tambahan lagi untuk pemirsa Info Kursus dan juga untuk saya. Kita jadi tahu ternyata penerapan akor pada gitar itu mudah asal kita mau bertahap berlatih dan membiasakan itu semua, tidak hanya sekedar bisa ya. Sukses selalu buat Kak Aing. Oh iya, Sampai terima jumpa kasih. di kesempatan yang akan datang. Wendri juga thank you. Pemirsa, demikianlah pembelajaran kita untuk keterampilan musik kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan Info Kursus. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode Info Kursus yang akan datang. Salam Info Kursus. Thank you.